Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Rema, Renungan Singkat Firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Yesus Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan saya Pendeta Aronika Hutasoid atau Nyonya Sambu. Saya bersyukur untuk kesempatan yang baik boleh diberikan waktu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu hari yang baik yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, memulai hari ini kami meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh boleh menuntun kami di dalam menjalani tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema kesempatan dalam kesempitan. Saya baca 3 ayat dari perikop Lukas 21 ayat 13, ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Konteks ini dimulai dari percakapan antara murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Para murid begitu bangga ketika menyaksikan bait Allah yang begitu megah, yang begitu kokoh, yang begitu istimewa. Bait Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. Bait Allah adalah tempat atau pusat peribadatan umat Tuhan. Dan dari kebanggaan para murid ini, mereka merasa bahwa bait Allah yang begitu kokoh, begitu kuat, tidak mungkin akan roboh atau dirobohkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tanggapan sebaliknya. Tuhan Yesus justru menubuatkan di ayat yang ke-6 bahwa bait Allah akan hancur, akan diruntuhkan. Dan itu terjadi tahun 70, artinya 37 tahun setelah penyaliban Yesus. Nubuat itu tergenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang mendahului keruntuhan bait Allah itu. Baik itu munculnya nabi-nabi palsu di ayat yang ke-8, lalu ayat yang ke-9 ada peperangan dan pemberontakan. Ayat yang ke-11 ada gempa bumi, sakit penyakit, kelaparan, dan lain-lain. Intinya, penderitaan, penganiayaan akan dihadapi oleh setiap murid-murid Yesus, pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya mereka waspada. Tetapi walaupun mereka waspada, mereka juga tidak perlu cemas, tidak perlu gentar. Dan ada satu hal yang sangat penting, sekalipun mereka menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan, dan penganiayaan, tapi ayat yang ke-13 Tuhan Yesus menekankan kepada mereka, kamu harus tetap menjadi saksi di dalam kesempatan yang sempit itu. Ada tekanan, ada pergumulan, tetapi mereka tidak boleh melupakan panggilan mereka sebagai orang percaya, yaitu menyaksikan tentang Kristus bagi semua orang. Janji Tuhan kita melihat di sini, Tuhan akan pelihara mereka. Tuhan akan lindungi mereka. Ayat 18 dikatakan, sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Ini memiliki makna bahwa ada perlindungan Tuhan yang sempurna yang akan dialami oleh setiap pengikut
Kristus. Bapak Ibu Saudara, mereka perlu diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan setiap kita saat ini sebagai pengikut Kristus. Penganiayaan merupakan bagian dari setiap orang sebagai pengikut Kristus. Namun ada kekuatan, ada perlindungan, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang menghidupi panggilannya sebagai saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka sejak saat itu saudara dan saya harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus sepanjang hidup kita. Mudahkah? Tidak. Menjadi saksi Kristus ada begitu banyak tantangan. Saudara dan saya ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, baik ketika jemaat Tuhan mungkin ada di tempat studi yang berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, tentu tidak mudah menjadi saksi. Ketika jemaat Tuhan bekerja di lingkungan orang-orang yang tidak takut Tuhan, bahkan kita tinggal di lingkungan yang majemuk dengan berbagai keyakinan, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita sekalipun, ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Menjadi saksi bukan harus kita menyampaikan Injil Kristus, tetapi menjadi saksi berarti kita hidup tampil beda, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup memantulkan kasih Tuhan, dan melalui kehidupan kita, ada banyak orang boleh mengenal Yesus dan ditarik datang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berjanji bagi saudara dan saya, ketika kita menghidupi panggilan kita sebagai saksi Kristus, Dia akan memelihara, Dia akan menuntun, Dia akan memberikan kekuatan, bahkan hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Secara rohani kita akan memperoleh kekekalan bersama dengan Dia. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menyambut panggilan yang istimewa ini. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, apapun tanggung jawab kita, sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan sebagai kelompok yang minoritas karena kita sedikit menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita mayoritas bersama dengan Kristus. Yakinlah bahwa hari ini sampai kita menutup mata, Tuhan akan menyertai setiap kita. Selamat menjadi saksi Kristus. Gunakan setiap kesempatan dalam kesempitan supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya, banyak orang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya panggilan kami menjadi saksi Kristus terus disertai dan ditopang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.